Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita sampaikan yaitu perkenalan alat press jerami yang modelnya mungkin vintage, model yang kuno, model yang lama tapi tetap masih bisa digunakan. Kalau yang model sekarang kan dia menggunakan baler, jadi bentuknya bisa bulat atau kotak tapi tidak yang seperti ini. Tapi itu biasanya mesin pabrikan dan harganya cukup mahal, dan di tempat kita khususnya di Indonesia juga masih jarang yang memakainya, tapi kita memakai yang model ini. Model ini penggeraknya menggunakan diesel. Nah, kita pakai diesel karena dengan harapan alat ini mobile, bisa dipindah kemana-mana. Misal sumber jeraminya ada di misal dekat sawah, kita bisa tarik ke dekat sawah, atau misal jalannya agak susah, nah kita cari tempat yang enak di situ, di mana gudangnya, di mana kita bawa ke gudang, baru kita proses di situ biar tidak kehujanan dan macam-macam. Jadi bisa dipindah-pindah kemana-mana, walaupun pemindahannya juga cukup relatif berat karena dia besar. Tapi daripada tidak bisa dirubah, dipindah, ini akan lebih fleksibel dengan alat ini. Baik, untuk komponennya mungkin diesel sebagai penggerak. Terus di sini ada roda besar ini, roda besar fungsinya sebagai penyodok. Kalau sepeda motor mungkin di mesinnya ada conrod atau ring seker, atau stang seker. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi sini bandulnya kalau motor itu, terus ini ada stangnya ke situ, dan di sini ada piston seperti piston. Jadi dia akan mendorong ke depan ke situ. Jadi di sini ada inletnya, begitu jerami kita masukkan, ini sebagai pistonnya mungkin akan bergerak ke depan. Nah, maju ke depan, begitu dia ke belakang, yang bagian atas ini kita kan sambil mengisi. Nah, nanti dia akan memadatkan ke bawah. Begitu dia padat ke bawah, dorong lagi ke depan. Jadi akan padat di sekitar sini. Sebagai pembatasnya, misal kita ingin menggunakan panjang kotak dari jerami ini misal 60 cm atau 1 meter atau berapa, kita pakai pembatas di situ. Jadi kalau tidak ada pembatas dia akan sangat panjang sekali. Kita gunakan pembatas pakai kayu ini. Nah, sebelum bisa dipasang di sini. Nah, nanti tinggal diturunkan sampai bawah. Turun. Nah, nanti akan jeraminya mulai dari sini, dia terdorong masuk ke depan. Begitu sesuai dengan panjang yang sudah kita inginkan, kita masukkan lagi pembatas yang baru. Terus dia akan terdorong terus sampai ke depan. Nah, nanti begitu sampai di sini, kita bisa mengikatnya dengan tali. Ini belum diikat, tapi yang di bagian depan sini sudah bisa diikat nanti. Jadi kita ikat di tengah-tengah. Setelah itu kita proses terus berjalan. Dia akan keluar. Nah, sebelum jatuh ini ada penyangganya. Nah, nanti setelah dia keluar sampai di sini, kita bisa ambil untuk ditumpuk dan ditata. Terus ini ada uliran seperti per, bisa dikencangkan juga kiri kanan. Ini fungsinya adalah untuk membuat tekannya, untuk ngepresnya. Jadi dia ukuran di sini dengan di sini lebih kecil yang di depan. Kalau semakin kecil, jadi dia presnya semakin kuat, jadi akan semakin padat jeraminya. Jadi semakin kompak dan tidak mudah lepas talinya, tidak udar, jadi ditatanya akan lebih rapi juga. Jadi dia bisa lebih padat, fungsinya di situ. Terus ini ada juga ada pernya seperti ini. Nah, ini sebenarnya fungsinya begitu jerami sudah terdorong ke depan. Nah, ini kan akan nutup lagi, jadi dia tidak akan balik ke belakang. Jadi padatan itu tetap kompak, fungsinya seperti itu. Oh, ada lagi, tadi ini inlet sudah, ini untuk pemadatnya, mungkin cukup di situ. Jadi untuk panjangnya sesuai dengan yang kita inginkan saja. Yang penting kita bisa mengikatnya. Tapi kalau terlalu panjang, misal segini, nah itu juga setelah diikat nanti mudah bengkok. Jadi jangan terlalu panjang, mungkin cukup
sekian 60 sampai 70 atau 80 cm sekitar segitu sudah cukup untuk untuk membentuk press jerami yang dipres ini. Nah, mungkin bukan cuma jerami saja yang bisa dipres, tapi misal kita membuat hay dari rumput-rumputan, setelah kita keringkan di lahan, ya sudah cukup kering, daripada kita bingung menyimpannya seperti apa, kita juga bisa menggunakan pres ini. Jadi dengan rumput yang bentuknya masih panjang, tidak perlu kita chopper, kita bisa menggunakan alat ini. Karena kalau bahannya dichopper mungkin masih kurang menyatu. Walaupun bisa, tapi dengan catatan potongannya agak panjang. Tapi akan lebih efektif kalau dia ukurannya masih panjang, seperti itu. Mungkin itu untuk pengenalan pres jerami ini. Untuk lebih jelasnya, saksikan video selanjutnya bagaimana cara kita praktek menggunakan alat ini. Sekian dan terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin pengepres jerami ini. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara pengikatan jerami setelah dipres dengan alat ini. Pada mulanya setelah jerami dimasukkan ke sini, lubang pemasukan ini kita masukkan pembatas dari kayu seperti ini. Nanti kita tentukan mau jarak berapa ke pengikatannya, bisa 50 cm atau 80 cm, nanti bisa kita tentukan sendiri. Yang pertama nanti kayu ini dimasukkan ini dari atas, nanti masuk ke bawah, nanti akan terdorong oleh mesin ini, terdorong sampai depan. Kita beri tanda, kita ukur dari sini sampai sini 50 cm. Setelah sudah maju, kita masukin lagi jeraminya. Nanti maju lagi setelah 50 cm, kayu yang tadi untuk pembatas kita masukin lagi ke sini. Terus sampai kita dapatkan jerami yang sudah dipadatkan sampai sini. Misalnya ya, ini sudah sampai depan sini. Jarak 50 cm misalnya di sini. Nanti kita akan mengikat menggunakan tali rafia ini. Kita bisa ikat begini caranya. Gini ya. Ini kita bisa ikat seperti mengikat biasa aja. Pakai gini, diikat ya, kira-kira begini ya, diikat, diputar, nanti akan maju terus, maju sampai depan, belakangnya lagi setiap 50 cm atau 80 cm kita tentukan tadi, diikat juga, nanti sampai sini depan, ini bisa sini, nanti keluar. Nah, sudah jadi jerami yang sudah diikat tadi. Kemudian pada tahap pengikatan jerami yang sudah dipadatkan ini, caranya adalah sebagai berikut. Kita akan mengikat dengan tali rafia ini. Jika kesulitan menggunakan tangan, kita bisa menggunakan alat bantu besi seperti ini. Tali rafianya ditali dulu ke sini. Tali rafia ditali dulu ke sini. Ini sebagai alat bantu saja besinya. Di sini jika sudah praktek sebenarnya, nanti ada pembatas lagi kayu seperti ini ada di sini. Kita masukkan. Masukkan ke sini, ke sisi yang satunya. Pembatasnya bisa kita ambil, kemudian diikat begini. Sudah siap untuk ditalikan.
Kita tali sekuat mungkin. Jika sudah cukup bisa dipotong. Nah, pembatas kayu ini kita singkirkan dulu untuk bisa dimasukkan lagi ke tempat masuknya tadi. Nah, ini jerami yang sudah terikat, sudah siap untuk ditata di tempat yang sudah kita tentukan. Ya, demikian penjelasan pengikatan jerami yang sudah dipadatkan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.